Matikan. Matikan aja. Nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para bapak hadirin jamaah sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama dimudahkan Allah untuk bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim dan pengajian rutin kita. Malam hari ini kita akan bahas bersama mengenai akhlak muru'ah, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan marwah, kewibawaan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tampaknya sayap kanan agak berkurang, sayap kiri alhamdulillah sudah miring itu. Baik jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muru'ah atau bahasa Indonesianya sering disebut dengan marwah. Maknanya tentu adalah muru'atul ahwal ila an takuna ala afdoliha hatta la yadharu minha qabihun an qasdin wa la yatawajjaha ilaha dhammun bistihqaqin. Usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga diri agar menjadi akhlak yang paling baik, sehingga tidak tampak keburukan yang disengaja dan tidak ada satu celaan yang dialamatkan kepada dia. Itulah yang disebut dengan muru'ah atau marwah. Marwah tentu maknanya adalah bagaimana seseorang menjaga diri terhadap akhlak yang baik, akhlak yang mulia, agar dia senantiasa berada di atas akhlak yang mulia tersebut. Itulah yang disebut dengan marwah atau muru'ah dalam bahasa Arabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan secara umum di dalam Al-Qur'an, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah Anda dari orang-orang yang bodoh. Tentu ketika Allah mengatakan khudil afwa, jadikan engkau memaaf, maka terlepas kesalahan itu siapa yang melakukan. Tetapi jika ada kesalahan yang ditimpakan kepada kita, apakah kita yang melakukan atau kita tidak, apakah kita yang mengawali atau kita tidak mengawalinya, tetapi hendaknya kita menjadi orang yang memaafkan. Karena itu jauh lebih baik. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk keislaman, termasuk akhlak seseorang yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Contoh sikap muru'ah, sikap yang bisa menjadikan muru'ah kita hilang adalah kita ini sudah bapak-bapak, sudah kepala 5 ke atas, kepala 6, tapi kemudian kita tidak bisa menjaga akhlak kita. Kadang-kadang kesana kemari pakai celana pendek, padahal kita tahu auratnya laki-laki mabena surra war rukbah, antara pusar dan lutut. Kemudian kesana kemari kita masih berani boncengin
ya wanita yang sesungguhnya bukan mahram kita dengan alasan kasihan. Tentu ini adalah sesuatu yang bisa menggugurkan muruah, sesuatu yang bisa menggugurkan muruah seseorang. Ngobrol sama wanita yang tidak mahramnya atau yang tidak ada kaitannya nasab dengan dia, ngobrol berduaan saja, meskipun di depan pintu. Ini adalah menghilangkan muruah kita, menghilangkan muruah kita, menghilangkan marwah kita. Meskipun kondisinya ini bukan ya berduaan di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, tapi ketika berdua ngobrol dan ngobrolnya cukup lama, dari pagi habis jalan-jalan, ya dikasih sarapan lagi, tambah hot lagi, kasih sarapan lagi, ya tambah lama lagi, jam 11 baru kelar, ngobrol apaan aja itu kan, ya ngomong apa aja katanya. Ini berarti ya sesuatu yang bisa meninggalkan, ya bisa menurunkan muruah seseorang. Kalau itu kita mau menjaga muruah yang seperti itu, ya boleh ngobrol. Mungkin barangkali kalau tidak ada temannya bertiga, berempat boleh lah. Tapi kalau berdua saja, kesan negatif pasti senantiasa akan dialamatkan oleh orang kepada kita. Lagi ngomongin apa itu kan? Ya, ya. Apalagi sendirian lagi kan dia kan. Ya. Nggak mungkin Ustaz, udah tua saya katanya. Ya, mulut memang nggak mungkin, ya kan? Iya, seujangnya mungkin juga kan gitu. Alasannya nggak mungkin Ustaz, sudah tua nggak mungkin. Nggak mungkin apa gitu kan? Hari ini semuanya serba mungkin. Hari ini semuanya serba mungkin. Memang orang senantiasa mengelak, nggak mungkin Ustaz, nggak mungkin, tapi kenyataannya mungkin, dan itu fakta yang ada. Fakta yang ada. Dan sekarang bagaimana saya ceritakan, mungkin saya pernah cerita sama bapak-bapak. Ini murid saya itu yang lakinya umur 26. Si ibu-ibunya umur 49. Nah, mungkin itu. Gimana cara modusnya? Caranya gimana? Pengen ngaji. Ini ngaji Quran. Ngaji Quran. Ya. Saya pengen tahsin Ustadz ya. Pengen bagus, pengen apa gitu kan ya. Ini lantaran witing tresno jalaran soko kuliner. Ini persoalannya begitu lah. Ini orang ya seperti itulah. Saya kan dibilang begini, Ustadz, murid Ustadz hebat sekarang. Hebatnya kenapa? Sekarang diambil anak angkat, Anak angkat siapa? Ada Ustadz pokoknya deh. Ada salah satu pengurus sini ya. Ini adalah orang-orang ya termasuk ahniya, dhuhaf ya. Dia mengambil anak angkat. Maksudnya mengambil anak angkat gimana? Iya, diambil anak angkat Ustaz. Yang bener dong. Bener Ustaz, saya nyeletuk, bukan anak angkat kali. Calon suami. Ustaz bisa aja katanya. Bener Ustaz katanya, anak angkat katanya. Yaitu berapa katanya? Ternyata celetukan saya itu 2 tahun kemudian menjadi kenyataan. Begitu menjadi kenyataan, si bapak tadi pengurus masjid yang ngomong sama saya, langsung telepon, Ustaz, apa sebetulnya? Ustaz, kok kegirangan sampai kegirangan? Ustaz, kenapa? Bener Ustaz, apanya yang bener kok? Bener gimana? Apanya yang bener? Bener apa kata Ustaz? Apanya yang bener? Jangan bener dulu. Itu loh Ustaz katanya. Ternyata bener nikah katanya. Ya kan? Saya bilang itu namanya manusia. Kecuali kalau malaikat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini beda lagi urusannya. Selama masih menjadi manusia, kemungkinan itu pasti ada. Karena orang ini anaknya saja, ini ustadznya dengan anaknya umurnya masih tua anak-anaknya. Anaknya mungkin 27, dia baru 26. Si maknya, si perempuannya 49. Tapi bisa itu. Dan itu fakta. Bukan hoax. Jadi makanya saya katakan, artinya apa yang disampaikan oleh Islam itu betul-betul menjadi sebuah kenyataan. Faman hama haulal khima yushiku ayyaka fihi, kata Nabi. Barang siapa yang berputar-putar di sekitar daerah larangan, hampir jatuh dia ke dalam daerah larangan itu. Sudah jelas. Maka meskipun ngaji kalau berdua ya laki perempuan, apalagi tidak ada penghalang,
Yang laki nggak ada urusan. Kalau laki mah nggak ada urusan terus, Pak, ya kan? Ya, nggak ada urusan terus. Yang perempuan ini, ya kalau perempuan nggak ada halangan, ya dia adalah sendiri. Suaminya udah meninggal 2 kali, mau ngapain? Saya modusnya ngaji. Pengen Ustadz, setelah ngaji diskusi, pengen rasanya ya punya imam yang bisa membimbing, yang bisa mengimami sholat. Ya namanya emak-emak lebih pengalaman daripada anak unyu-unyu yang baru kemarin kan. Nggak taunya imam itu maksudnya adalah suami, bahasanya imam. Ya si ustadz ini lugu dianggapnya imam. Insya Allah siap bu saya, ya timbang sholat terawih, sholat apa siap. Ya nggak taunya bukan imam itu yang dimaksudkan, imam yang selamanya. Jadi maka saya katakan ini adalah muru'ah. Bagaimana kita menjaga muru'ah kita? Muru'ah itu menjaga akhlak kita agar senantiasa berada ya di level yang paling baik. Dengan cara apa? Jika kita berduaan antara laki dan perempuan, kita hindarkan dalam rangka menjaga muru'ah kita. Jika kita ketemu tetangga perempuan, ya kan, dia jalan kaki, ya kita naik motor, ya meskipun seperti itu kita tegur saja. Bu, dari mana? Udah, sambil lewat. Jangan dari mana sambil ngobrol, ya kan? Motor jalan, ya modus. Ya. Nggak boleh yang seperti itu. Karena ini fakta yang ada. Ini kita bicara bukan masalah, ini kan hasil riset. Risetnya begitu, bukan hoax lagi. Faktanya memang seperti itu. Itulah yang disebut dengan muru'ah. Makanya ya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika Anda tidak merasa malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang sesuai dengan keinginanmu. Itulah yang namanya muru'ah. Jadi muru'ah itu maknanya wibawa, menjaga kewibawaan seseorang. Menjaga kewibawaan seseorang. Satu contoh, mohon maaf. Ini ada bapak-bapak istri yang meninggal. Ketika istri yang meninggal, dia nikah lagi sama gadis. Meskipun agak berumur. Itu kan halal kan, udah istrinya kan? Meskipun halal, ini pun bagaimana penyikapannya juga mesti harus penyikapan dengan yang terhormat. Penyikapan dengan akhlak yang tinggi. Jangan mentang-mentang istrinya gadis, ya dikondang gandeng ke sana kemari, kenalin sama temannya, ini istri saya katanya. Loh ini temannya juga nggak minta dikenalin, kenapa dikenalin kan? Pamer apa? Kadang-kadang ada orang begitu, loh gua udah begini bisa dapat gadis loh katanya. Ini nggak benar, nggak ada muru'ah sama sekali. Itulah yang disebut dengan muru'ah atau dalam bahasa Arabnya adalah marwah. Hadirin jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innallaha azza wa jalla karim yuhibbul kurama wa yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha. Rawahu at-Tabarani. Diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha dermawan, yuhibbul kurama. Allah senantiasa mencintai orang-orang yang dermawan. Allah senantiasa mencintai orang-orang yang mulia. Wa yuhibbu ma'alil umur, dan Allah Subhanahu wa taala ya mencintai ya hal-hal yang nilainya sangat tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak menyukai hal-hal yang remeh-temeh atau hal yang tinggi tetapi sesungguhnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hadis dan ayat yang terkait dengan muru'ah. Muru'ah sekali lagi maknanya adalah menjahar kewibawaan, atau orang sekarang bilang marwah, tetapi sesungguhnya marwah itu berasal dari kata muru'ah yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi marwah, tapi maknanya adalah kewibawaan. Sekarang berikutnya adalah anwa'ul muru'ah, macam-macam kewibawaan. Yang pertama adalah al-muru'ah ma'allah. Kita menjaga kewibawaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bil istiya'i minhu, dengan cara kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk kompensasi kita kepada Allah, maka kita mesti harus semakin taat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu muru'ah. Muru'ah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari duit gampang, cari jabatan gampang, semuanya serba dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi timbal baliknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak. Salat malas, sedekah pelitnya Masya Allah, sombong, songong. Ini sama sekali dia tidak pernah menjaga muru'ah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sadar atau tidak, apapun yang ada pada kita pada hakikatnya adalah merupakan amanah dan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita miliki? Sesungguhnya bukan harta kita, itu adalah apa yang dititipkan oleh Allah. Berapa banyak rumah yang kita miliki, berapa banyak mobil yang kita miliki, pada hakikatnya itu merupakan titipan-titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar itu adalah titipan. Karena titipan, kapan-kapan titipan itu pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kemudian kita ingin memperpanjang, biar titipan itu nggak diambil-ambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri bahwa harta itu kita keluarkan infaknya, karena infak adalah perintah Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu wa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kita infakkan. Bentuk kita syukuri kenikmatan itu dengan cara menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin banyak perintah-perintah Allah yang kita lakukan, dan semakin banyak pula larangan-larangan Allah yang kita jauhi. Ini yang harus ya sama-sama ya kita fahami. Karena kalau Allah akan mengambil titipan itu dari kita kapan saja tanpa permisi, dan di dalam waktu yang sangat cepat bisa ya selesai. Gimana caranya? Gampang Allah. Allah bikin sakit itu orang dengan cara mendadak. Semuanya sakit, dia sakit, semuanya sakit, semua sakit semua, selesai wassalam. Jadi kita harus paham bahwa ini adalah amanah Allah, ini adalah harta Allah Subhanahu wa taala. Titipan saja. Selagi kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara tadi bersedekah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya keyakinan sama sekali seolah-olah ini harta adalah harta saya yang tentu nanti kita akan ya bisa turunkan kepada ahli waris kita, anak cucu kita, boleh. Tetapi persoalannya jika memang kita ini sudah membekali anak cucu kita dengan bekal bahwa harta itu pada hakikatnya adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak jamaah sekalian, ya tentu penyesalan itu akan terjadi di kemudian hari. Yang kedua, macam muru'ah yang kedua adalah al-muru'ah ma'an nafs. Kita yang menjaga kewibawaan terhadap diri kita sendiri. Ya tadi orang ahli masjid jamaahnya enggak ketinggalan. Giliran keluar pakai celana pendek, auratnya kelihatan. Orang katanya ahli masjid, jamaah enggak ketinggalan, puasa Senin Kamis enggak ketinggalan. Katanya kalau bangun jam 3 terus. Giliran ngomong sama ibu-ibu lama banget ngomongnya. Lah muru'ahnya di mana? Lama banget ngomongnya. Seperti konsultan aja deh ya kan. Dengar, kasih masukan, dengar masukan. Ya kalau konsultan kerjaannya nggak ada masalah. Tapi kalau pura-pura jadi konsultan, masalah itu yang menjadi. Jadi ini muru'ah terhadap diri kita sendiri. Muru'ah terhadap diri kita sendiri. Satu contoh. Ini orang segala-galanya di rumah cukup. Semuanya ada di rumah. Tapi giliran ada Jumat berkah, paling duluan ngambil dia. Masya Allah. Pada Jumat berkah itu kan untuk musafir. Untuk orang-orang yang rumahnya bukan dekat dengan masjid ini. Kenapa sampai seperti itu? Kan di rumah ada disediakan orang rumah. Kenapa giliran Jumat berkah, paling ngantri duluan dia. Muru'ahnya di mana? Enggak ada muru'ah. Enggak ada kewibawaan. Toh timbang Jumat berkah doang, nasi pakai styrofoam. Ini namanya tidak menjaga muru'ah itu, padahal muru'ah kita terhadap diri kita sendiri. Nah tentu maksudnya seperti itu. Jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah sama.
Ya, ketika kita dimintain sumbangan. Kalau orang yang dalam tanda kutip levelnya di bawah kita, sumbangannya ya seperti itu nilainya. Ya kalau kita yang merupakan orang yang levelnya di atas, ya dia jangan sampai kemudian sumbangannya juga ya lebih kecil. Ya udahlah segini aja deh katanya. Lagi udah pensiun katanya. Lah itu kan sama. Yang nyumbang juga sudah pensiun. Kenapa dia ngasih lebih? Kenapa ini seperti ini? Artinya apa? Kita tidak menjaga muru'ah. Kita tidak menjaga marwah kita. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah, yang ketiga adalah muru'ah terhadap sesama makhluk yang lain. Sesama teman yang lain, sesama orang lain, kita menjaga muru'ah kita. Dengan cara apa? Ya kita senantiasa memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita kepada mereka. Jika kita ngutang, ya segera kita bayar. Jika kita minta bantuan kepada orang lain, sewaktu-waktu kita juga siap memberikan bantuan. Jangan jadi orang giliran minta bantuan nomor satu. Giliran dimintain bantuan, ntar banyak alasan. Ada yang begini modelnya. Giliran lagi punya problem, punya masalah, teriak-teriak, sambat-sambat sama orang. Tapi giliran temannya yang pernah dibantu, minta bantuan, alasannya 1000 alasan. Itu tidak pernah menjaga muru'ah harga diri. Ini sama dengan ibu-ibu. Karena ini nggak ada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan giliran kan begitu kan. Giliran punya hajat ya kan. Kalau sumbangan di kampung kan begitu, nyumbang ini, nyumbang itu. Begitu pasti bagi gilirannya yang nyumbang lagi punya hajat juga, harapannya sumbangan itu bisa dikembalikan, ternyata yang dikembalikan tidak sesuai dengan harapan. Ini sama, orang tidak pernah menjaga muru'ah, tidak pernah menjaga marwah, ya tidak pernah menjaga kewibawaan seseorang. Sama jamaah sekalian, kita ini katanya orang yang sudah ahli ibadah. Kalau ahli ibadah, berarti kan kita ngomong mesti harus bisa memposisikan diri kita. Kita ngomong sama siapa? Kita ngomong sama anak-anak, ya kayaknya kita ngikuti anak-anak. Jangan anak-anak kemudian kita omelin ke sana kemari katanya. Lah anak sekarang diomelin. Kalau perlu kalau lagi bawa video, di videoin dia. Ntar diviralin. Nih, ada aki-aki ngomel-ngomel mulu kerjaannya katanya. Sama anak-anak yang nggak bisa kita. Apalagi kalau kemudian anak-anak, ya kita sama sekali nggak hormati. Padahal kata Nabi, laisa minna man lam yarham sahirona. Bukan golongan dari kami orang yang tidak pernah menyayangi orang yang lebih kecil di antara kita. Walam yuwaqqir kabiruna, dan dia tidak pernah menghargai orang yang lebih tua di antara kita. Jadi ini adalah muru'ah terhadap sesama orang. Ya, terhadap sesama orang. Artinya apa? Kalau kita posisinya menjadi orang yang ahli ibadah, yang sudah rajin berjamaah, kalau ngomong sesama umur, ya selevel, mohon maaf meskipun orang yang kita ajak ngomong adalah dalam tanda kutip orang yang lebih miskin, ya mungkin pekerja, mungkin apa, gayanya juga mesti harus kita pakai. Kita hormati dia, kita orangkan dia, karena dia adalah sesungguhnya selevel dengan kita. Itulah pada hakikatnya adalah muru'ah kita terhadap ya sesama ya manusia. Karena itu muru'atul lisan, bagaimana muru'ah lisan kita. Kalau kita ngomong jangan ceplas-ceplos, ngomong jangan nyelekit, itu bentuk muru'ah kita. Ngomong ceplas-ceplos nggak dipikir, udah aki-aki ngomongnya ceplas-ceplos. Ya, jadi tajamnya lisan lebih tajam dibandingkan tajamnya pedang, lebih tajam dibandingkan tajamnya pisau. Makanya kalau ngomong mesti hati-hati, apalagi kalau ngomong sama mantu. Tentu bapak-bapak udah lebih paham kan ya. Mantu diomongin, ya. Gayanya munduk-munduk di hadapan ya mertua. Begitu mertua yang ngomong ya pret gitu. Lah maka mesti hati-hati kita. Ya kan? Kita ngomong sama siapa? Ngomong sama anak sendiri enggak apa-apa, ngomel enggak biarin aja anak sendiri. Tapi yang namanya mantu, kita mesti menjaga lisan kita. Udah biasa Ustadz, sudah seperti anak kita sendiri. Biarpun anak kita sendiri. Tapi ingat, mantu tetap mantu. Dia adalah orang lain yang berada di rumah kita. Kita menjaga kewibawaan diri kita. Jangan ngomong mantu seolah-olah sudah seperti anak kita. Betul. Seperti anak kita itu dalam penyikapan kita kepada mereka. Ya, mereka enggak kita beda-bedakan antara satu dengan yang lain. Tapi persoalannya adalah, kalau kemudian kita punya sikap, ya terhadap ya
orang lain yang berada di rumah kita mesti ya harus ya kita menggunakan unggah-ungguh bagaimana semestinya kita bersikap yang seperti itu. Muru'atul khalqi, kewibawaan akhlak kita. Kita yang namanya kita berwibawa. Maknanya apa? Bahwa kita kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita benci, kita berusaha memposisikan diri di hadapan mereka adalah sama. Jangan kepada orang yang kita cintai sok luar biasa, kepada orang yang tidak kita senangi kita buang muka. Oh, jangan. Itu bukan karakter orang-orang yang saleh. Justru kita akan menjatuhkan muru'ah kita di hadapan orang lain. Demikian pula muru'ah dalam harta kita. Apa yang mesti kita lakukan? Harta kita tadi ya kita gunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Demikian muru'ah kita dalam menyikapi jabatan yang ada di kita. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan jabatan itu betul-betul ya sesuai ya dengan peruntukannya. Jangan mumpung kita menjadi pejabat, mumpung kita bisa nyari duit, ya kita nyari duit sebanyak-banyaknya, tetapi kita tidak ingat bagaimana kita mesti mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, Nabi katakan salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat adalah tentang harta. Allah akan tanya kepada kita tentang harta, wa an malihi, tentang harta benda yang dimiliki. Min aina iktasabahu, dari mana harta benda itu dihasilkan. Ditanya, jelimet oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia ditanya oleh KPK, ditanya oleh Irjen, ya, sampai 4-5 jam, Allah malaikat nggak usah pakai jam-jaman begitu. Tapi begitu nanya, sekali nanya langsung kelepek kita, tidak bisa bergerak sama sekali. Min aina iktasabahu, dari mana harta benda itu dihasilkan? Wa fima anfaqahu, dan jika harta benda itu dihasilkan dengan cara yang baik, fima anfaqahu, dikemanakan harta itu. Kita sudah expired dalam hal ini, selesai, Pak. Tapi tugas kita adalah menyampaikan pesan ini kepada anak-anak kita. Pesan ini kepada anak-anak kita. Sampaikan pesan ini kepada anak-anak kita. Saya sebagai orang tua bangga jika Anda punya kekayaan, jika Anda berhasil, tetapi hasil yang Anda dapatkan betul-betul hasil yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul-Nya. Jangan coba-coba sikat sana, sikat sini, melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua lebih senang seperti itu. Kasih support orang tua kepada anaknya. Saya sebagai orang tua bangga kalau Anda kemudian mempertahankan punya integritas terhadap dirimu sendiri, sehingga Anda menghindari hal-hal yang seperti ini. Orang tua lebih bangga. Orang tua nggak bangga dengan hasil yang kamu dapatkan. Jangan sampai kamu seperti temanmu, baru kerja 5 tahun. Rumah sudah punya, mobil sudah punya, padahal kerja 5 tahun. Itu duit dari mana? Dari langit apa malaikat ngirim? Nah, ini yang seperti ini, pesan ini mesti harus sampai kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada anak dan cucu kita. Itulah ya bagaimana muru'ah dalam harta kita. Bagaimana muru'ah dalam jabatan yang ada di kita. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya kalau kita lihat itulah muru'ah yang ya diberikan. Sekarang jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bidang-bidang muru'ah itu di mana saja bisa kita lakukan muru'ah, kewibawaan. Yang pertama, akal kita. Akal kita, ya, ini biar akal kita punya marwah, punya muru'ah. Akal kita gunakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan dipakai ngakalin. Kalau punya akal, digunakan untuk ngakalin orang. Kalau punya akal, digunakan untuk ngakali proyek. Itu berarti yang bersangkutan ya sedang tidak menjaga muru'ah dan kewibawaan dalam akalnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasbul mar'i dinuhu. Hasbul mar'i dinihi wa karamuhu taqwahu wa muru'atuhu akhlaqu. Kemuliaan seseorang itu adalah sejauh mana ketakwaan dia yang dipersembahkan kepada Allah, wa muru'atuhu akluhu, dan muru'ah kewibawaan seseorang itu adalah akal yang ada di dia. Jadi akal berpikir secara
ya objektif, positif, punya akal sehat, mainkan akal sehat ini. Jangan punya akal sehat tidak digunakan, ya tidak difungsikan sebagai akal sehatnya. Dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana kita melihat ya penindasan Israel atas Palestina yang ada, kita mainkan akal sehat kita. Jangan kita terjebak dengan omongan buzzer-buzzer yang ada. Loh, jangan salah, Israel punya buzzer di Indonesia, Pak. Jadi jangan dianggap yang punya buzzer ini. Israel mengirim buzzer-buzzer seluruh dunia termasuk Indonesia. Kita akan pakai akal sehat saja dalam hal ini. Bapak-bapak tahu Hamas enggak? Hamas itu kan teroris. Ketika Bapak membantu Hamas berarti sama dengan membantu teroris. Pertanyaannya kemudian, teroris itu versi siapa? Kalau versi Israel teroris, tapi versi Palestina, versi masyarakat yang tertindas, Hamas adalah pejuang, mujahidin. Kita seperti itu. Kalau kita nggak setuju, abaikan itu semua. Kita berbicara atas nama kemanusiaan. Sekarang siapa yang berbuat? Ya siapa yang memulai? Ya maka itulah yang mengakhiri. Tetapi justru yang memulai dia. Dia tidak punya wilayah, datang ke Palestina, disambut masyarakat Palestina. Sehingga mereka dikasih tempat dan sebagainya. Pada akhirnya justru yang ada mana? Dicaplok semua, dianeksasi. Orang punya akal sehat, nggak usah ya kemudian terpengaruh dan itu. Kita nggak butuh Indian itu, tapi faktanya saja. Kita baca sejarah, sejarahnya seperti apa mengatakan begitu. Jangan kemudian katanya orang ahli ibadah, katanya orang ahli Al-Quran, katanya orang ahli sunnah terus yang dibaca. Jangan ngomongnya malah nyinyir. Heran saya orang-orang Palestina itu. Kenapa sih kekeh mempertahankan? Ya tumpah darahnya ngapain sih? Udah jelas-jelas enak dia. Mendingan transmigrasi aja udah. Pergi sana, nanti dikasih polo yang baru katanya. Lo punya otak nggak dalam hal ini? Bukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mang qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, dia itu mati syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Dan barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan jiwanya, itu dia mati syahid. Loh, ini bukan merampok, bukan nyolong. Mereka berdiri tegak. Mereka mempertahankan tanah, tumpah darah kelahiran mereka. Wajar mereka. Maka dalam konteks ini akal sehat akan kita mainkan. Jika kita mau dan memang mampu ada dana, kita sumbangkan. Seperti tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita cari filantropi, lembaga kemanusiaan yang memang terakreditasi. Kita sumbangkan. Muhammadiyah saja menyumbang 32 miliar. Kita sumbangkan. Tetapi jika kita tidak bisa, minimal kita doakan. Dengan cara apa? Dalam khutbah Jumat, dalam ya setelah sholat, ya atau mungkin dalam ya doa-doa yang lain, qunut nazilah yang ada. Jika kita tidak bisa berdoa, masih kaku juga lisan kita, diam, jangan ngomong. Nyumbang kagak, doa kagak, nyinyir terus kerjaannya. Ada yang begitu. Katanya ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa. Loh, ini keimanannya di mana? Kata Nabi kan jelas, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang Islam, falaysa minhum, maka dia bukan bagian dari mereka. Mungkin orang suka senantiasa berseloroh. Heran saya orang-orang Indonesia itu. Capek-capek ngurusin Palestina katanya. Di sini di Indonesia permasalahan lebih banyak. Oke, permasalahan hidup itu pasti ada jamaah sekalian. Dimanapun pasti ada. Jangankan di kita di Saudi Arabia yang dalam tanda kutip yang negara makmur, permasalahan ada. Tapi persoalannya kita bisa mengukur sejauh mana persoalan yang dihadapi Indonesia. Ya, meskipun beras mahal masih ada yang dimakan. Meskipun hujan sudah 5 bulan nggak turun, tapi masih ada air, alhamdulillah. Ya, meskipun minyak mahal ada yang dibeli. Ya di Palestina diblokade dari semua jalur yang ada. Genosida seperti itu, dibunuh secara pelan-pelan. Tapi Allah masih kasih ya rahmat dan sayang kepada mereka. Mereka masih mudah dapatkan ikan-ikan dari laut, dimakan mereka. Mereka masih bisa menanam sayuran, dimakan oleh mereka. Itu fakta yang ada.
Walaulah rahmatullahi, kalau nggak ada rahmat Allah SWT, sudahlah matu. Semua akan mati. Tapi ini Allah kasih rahmat kepada mereka. Mereka bisa hidup. Dan faktanya ada orang Indonesia tinggal di sana, Husain. Ya Ustadz Husain yang ada. Dari itu kan tinggal di sana udah 12 tahun di sana jamaah sekalian. Itu fakta yang ada. Ya, jadi tentu dalam konteks ini akal kita mainkan. Kita dikasih akal oleh Allah, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Kita mainkan. Kita nggak usah bicara macam-macam ini alas semi insani, atas nama kemanusiaan. Ya tentu kita empati yang kita sampaikan kepada mereka. Maka aneh di situasi yang seperti ini masih ada orang yang nyinyir terhadap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh mereka. Maka hanya ada dua pilihan. Mau bantu silakan, kalau nggak bisa bantu doa. Itu sudah lebih dari cukup yang diharapkan rakyat Palestina sekarang ini yang betul-betul menghadapi penindasan ya oleh Israel. Ya, tetapi jangan opsi yang ketiga, nyinyir terus kerjaannya. Ngapain bantu Hamas? Tahu nggak Hamas itu? Hamas itu kan Syiah katanya. Lo sok tahu aja Syiah. Dari mana ceritanya? Dia memang dibantu oleh Iran. Karena sadar dia mau minta bantuan ke negara yang lain, kagak ada yang bantu. Yang bantu adalah Iran. Ya udah. Selama dia sama-sama Islam, ya diterima. Itu jangan kemudian ketika dia menerima bantuan dari Iran, ya kemudian dianggap mereka adalah Syiah. Tidak demikian. Ya ini muruah kita, akal kita gunakan. Ya. Akal kita gunakan, jangan kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita manfaatkan, kita tidak ya gunakan untuk berpikir, hanya sekedar kita ya melihat itu. Maka kita lihat yang pro mana, yang kontra mana, kita timbang sekarang mana. Ya. Kita nggak ada urusannya. Kita dalam konteks ini Palestina menang, kita nggak diuntungkan. Tetapi persoalannya ketika memang ada kedaliman-kedaliman di muka bumi ini yang dilakukan oleh orang, sebagai orang yang beriman, kita manfaatkan bagaimana kita menggunakan akal kita untuk ya membela penindasan-penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muru'ah yang kedua adalah kita menjaga diri kita dari sesuatu yang bisa mencitrahi dan menurunkan harkat martabat kita tadi. Makanya kata Umar, al-muru'atu khifdur rajul nafsahu. Muru'ah itu adalah seseorang menjaga dirinya sendiri. Saya contohkan tadi, jalan-jalan pakai motor, ada tetangga ibu-ibu, ya kan? Ya sudahlah. Kita cuma permisi Bu, duluan, nggak usah dibonceng. Jalan-jalan olahraga, ketemu disuruh mampir. Mampir Pak katanya, mampir. Lihat dulu ada temannya atau tidak. Kalau ada temannya baru ngobrol boleh. Kalau nggak ada cuma berdoaan saja, jangan. Kesan negatif yang dibangun itu lebih membahayakan daripada niat baik kita. Kita niatnya baik. Masa iya disuruh mampir nggak mampir kita katanya. Iya, tapi kita lihat dulu persoalannya. Ya ini termasuk bagaimana kita menerapkan muru'ah ini. Ya, bagaimana? Ya. Kemudian muru'ah kita adalah kita aplikasikan dalam hal di saat kita bekerja, maka pekerjaan yang kita lakukan mesti harus kita lakukan semaksimal mungkin. Jangan kemudian kita bekerja ini asal-asalan. Mentang-mentang bekerja ya, kerjanya borongan, yang penting selesai. Kualitas mah belakangan saja. Oh tidak. Mau borongan mau tidak, kualitas adalah nomor satu. Ini adalah makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mencintai seseorang apabila orang itu bekerja, dia melakukan pekerjaan itu secara maksimal. Sebagai tukang, lakukan tukang itu secara maksimal. Sebagai konsultan, lakukan konsultasinya secara maksimal. Jangan kemudian hanya diterawang saja. Udah deh, ya. Nggak dihitung, nggak. Harus diterawang maksimal. Jangan asal-asalan. Habis ngasihnya segitu, suruh gimana katanya? Buang-buang, nggak bisa. Kalau memang Anda nggak siap, ngomong dari awal nggak siap.
Tapi jangan bilang siap, ujung-ujungnya setengah hati. Nah ini yang menjadi masalah. Ini orang yang tidak punya muru'ah. Kemudian ya bagaimana kita mengaplikasi muru'ah kita adalah kita mencoba sadar akan posisi kita. Maka di saat terjadi perselisihan, di saat terjadi pertentangan, yang kita pilih adalah kita milih ngalah, jangan ngotot. Kita milih ngalah, daripada ribet, udah deh, ya Pak, ya, udah selesai. Jangan ngotot, nggak bisa ini, nggak bisa. Sekarang Bapak mau bilang nggak bisa, oh nggak bisa ketemu, nggak akan ada. Sudah, salah satu yang harus ngalah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, mangkadama ghaidun wa huwa qadirun ala ayyanafidahu da'allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu fi ayyil khuri sya'arahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menahan amarah dia, padahal sebenarnya dia bisa melampiaskan amarah tersebut, maka orang itu besok pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk yang lain, dan Allah sampaikan kepada orang itu ya disuruh memilih bidadari-bidadari yang ada. Itulah bagaimana aplikasi kita menerapkan muru'ah dan harga diri serta kewibawaan kita. Yang terakhir jamaah sekalian, contoh muru'ah itu apa saja? Contohnya sangat banyak sekali yang sudah kita sampaikan tadi. Tetapi paling tidak ya satu hal yang mesti harus menjadi pedoman kita, bahwa contoh dari muru'ah itu adalah kita senantiasa mengedepankan rasa malu, kita senantiasa tawadhu, ya berendah hati, dan kita senantiasa menahan amarah. Ini salah satunya ya, termasuk kita dalam rangka menjaga muru'ah, kita harus menjauhi tempat-tempat yang meragukan, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan Nabi tadi dalam hadisnya, ya faman hama haulal khima yushiku ayyaka fihi. Barang siapa yang berputar-putar di sekitar daerah larangan, maka hampir saja dia jatuh ke dalam daerah larangan tersebut. Inilah jemaah sekalian ya tema mengenai muru'ah atau kewibawaan yang dalam konteks Indonesia sering disebut dengan marwah. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya semakin tinggi keimanan kita, ya semakin tinggi pula ya kita, perasaan kita, sikap kita untuk bisa menerapkan muru'ah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain, sama-sama kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.